Halo semuanya, kita ketemu lagi di sesi Q&A. Nah, ini sesi Q&A yang ketiga ya. Yang ketiga, kita sudah mulai 2 sesi kemarin. Sesi pertama itu 2 minggu yang lalu dan sesi kedua itu minggu kemarin. Dan aku mohon maaf banget, sesi ketiga ini adalah sementara sesi Q&A yang terakhir untuk masa stay at home. Karena kita sudah hampir memasuki era new normal, jadi kita sudah berlatih lagi untuk melakukan kegiatan aktivitas seperti biasa di luar rumah, tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadinya mohon maaf banget, sementara ini Q&A-nya sampai sesi ini dulu. Tapi nggak usah khawatir buat kalian semua dan nggak usah marah dulu. Nggak usah marah, nggak usah sedih dulu. Buat pertanyaannya yang belum masuk di Q&A edisi terakhir atau edisi sebelumnya, jangan khawatir dulu. Nanti minggu depan aku akan programin live YouTube untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kejawab selama 3 edisi Q&A yang sudah berlangsung. Jadi buat kalian yang mau bertanya lagi tentang pertanyaan yang sama atau pertanyaan yang lain yang belum dijawab di 3 sesi Q&A itu, bisa nanti bergabung di live streamingnya. Nanti live streamingnya akan aku kasih tahu di YouTube sama di Instagram, di story Instagram ya. Jadi tetap jangan lupa subscribe biar nanti pemberitahuannya muncul, dan jangan lupa follow Instagram saya. Nanti alamatnya di sini pokoknya aku cantumin. Ya, di sesi ketiga Q&A kali ini, karena ini sementara edisi yang terakhir, spesial aku akan jawab 10 pertanyaan yang sudah kalian tanyakan kepadaku waktu aku kasih kolom pertanyaan ya. Seperti biasa, dari Instagram itu 5 pertanyaan dan dari YouTube 5 pertanyaan. Jadi biar adil dan imbang. Jadi 10 kali ini. Biasanya aku jawab cuma 2 dari YouTube, 2 dari Instagram. Nah, sekarang jadi 10 karena ini spesial edisi sementara yang terakhir ya. Nanti kalau ada edisi Q&A lagi yang berikutnya, nanti aku bakal kasih tahu lagi ke kalian semua. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian ajukan. Yuk, kuy! Nomor 1. Oke, kita ke pertanyaan nomor 1 dari YouTube dulu ya. Dari pertanyaan di YouTube, yaitu pertanyaan dari akun YouTube Pijar Beina. Pertanyaannya gini, tanya Mazda. Yang pertama, pengalaman yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan selama jadi konten kreator berkereta apian. Yang kedua, kendala atau problem apa yang sering dihadapi selama membuat konten. Pertanyaannya ada 2. Terima kasih ya Mas Pijar Beina sudah bertanya. Nah, aku akan jawab pertanyaannya. Yang pertama, pengalaman yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan selama jadi konten kreator berkereta apian. Pengalaman yang menyenangkan dulu ya. Yang menyenangkan dulu, yang jelas ya, banyak ketemu teman-teman yang sealiran. Sealiran itu dalam artian juga menggeluti bidang konten kreator perkereta apian. Jadi di situ kita bisa saling tukar informasi, saling tukar ide, saling tukar pemikiran, saling bersahabat, menjaga silaturahmi. Itu juga merupakan suatu pengalaman yang paling menyenangkan. Jadi banyak ketemu teman-teman yang sehobi nih, sepekerjaan jadi konten kreator perkereta apian. Jadi kita bisa saling berdiskusi dan berkolaborasi ya. Terutama itu berkolaborasi itu penting ya, biar menjaga silaturahmi dan juga biar ya menambah persahabatan itu semakin erat. Nah, itu ya pengalaman yang menyenangkan. Kalau yang tidak menyenangkan itu apa ya? Kayaknya nggak ada sih. Kalau selama ini aku masih fine-fine aja selama jadi konten kreator perkereta apian. Itu yang tidak menyenangkan itu ya belum ada sih. Ya paling cuma capek aja gitu kan, capek. Karena kita kan kalau membuat konten perkereta apian itu kan harus ke lapangan, itu kan tentunya kalau misalnya hunting kereta api ya harus ke spotnya. Kalau naik kereta api harus naik kereta ini itu, jadinya kadang capek juga sih. Kalau misalnya mencari video untuk ditampilkan di YouTube itu paling yang tidak menyenangkan itu capek doang. Tapi bisa diakalin, maksudnya bisa diatasi itu ya dengan istirahat yang cukup. Selama kalau ngetrip itu, kalau ngetrip kereta aku usahain bisa tidur.
gitu ya. Jadi istirahat itu juga kadang menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan. Lalu yang kedua, kendala atau problem apa yang sering dihadapi selama membuat konten? Itu tadi yang pertama, kadang capek, lelah, itu juga jadi problem. Jadi kalau misalnya capek itu kadang kita membuat vlognya nggak maksimal ya, atau membuat video huntingnya nggak maksimal. Yang kedua itu seneng sih kalau misalnya kita sudah bisa membuat konten di lapangan, kita bisa membuat video di lapangan, tapi yang bikin problemnya itu ngeditnya. Jadi kita itu seneng banget buat videonya, maksudnya seneng ya, maksudnya itu seneng membuat videonya, tapi ngeditnya itu kadang bikin sumpek. Jadi kalau misalnya ngeditnya itu nggak sinkron sama apa yang mau dipikirkan atau kita kira ide, itu ngeditnya nggak jadi. Jadi itu kadang kendala problemnya aku kayak gitu. Jadi kita udah dapat video banyak dari lapangan, tapi problemnya malah ngeditnya itu yang susah. Jadi harus benar-benar disiapin dari segi pemikirannya, dari segi badannya, dari segi tubuhnya, biar bisa ngedit secara optimal itu seperti apa. Itu jadi problem kendalanya itu. Sementara cuma lelah sama bagian editornya. Jadi kan kalau aku kan masih editor single factor ya intinya ya, jadi buat video sendiri sama ngeditnya juga sendiri, belum kayak youtuber yang terkenal lainnya kan pasti ada tukang editnya gitu kan. Enggak, kalau aku masih bikin video sendiri tapi ngeditnya juga sendiri, jadinya kadang itu menjadi problem ngeditnya. Oke, terima kasih ya Mas Pijar Bene sudah bertanya. Nomor 2. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua, masih dari YouTube. Digabungin aja YouTube dulu, baru Instagram dulu semuanya ya. Pertanyaan kedua dari akun YouTube Rian Eka Relevance. Pertanyaannya gini, tanya Mazda, sekarang di Daop 5 kan rata-rata sudah double track jalurnya, kecuali lintas Kroya ke Maos atau ke Cilacap. Menurut Mas Garda, apakah di Daop 5 ini akan ada kereta lokalan? Nah, itu pertanyaannya. Terima kasih Mas Rian Eka Relevance. Aku jawab sepengetahuanku aja ya. Jadi gini, untuk membuka rute kereta api itu, yang sepengetahuannya aku biasanya dari yang punya kereta api, yaitu Kereta Api Indonesia, itu akan mengadakan survei atau uji lapangan ya. Yang pertama, apakah rute yang diusulkan itu memiliki pasar yang besar. Pasar yang besar itu dalam artian banyak penumpang dan diminati oleh masyarakat apa enggak. Nah, itu harus dipertimbangkan matang-matang, karena kalau misalnya kita sudah membuka rutenya tapi nggak ada penumpangnya, itu juga menurut sepengetahuan aku juga nanti keretanya jadi sepi, jadi kayak semacam blunder gitu, tanda kutip ya. Terus yang kedua, yang jelas harus mempersiapkan dulu apakah ada sarananya apa enggak. Jadi kalau kereta lokal itu kan biasanya kan kalau di daerah-daerah lain ya, kayak misalnya di Jogja itu ada Pramex, itu ada KRD yang dipakai, kalau di Jabodetabek itu ada KRL gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di 25 ini mau dijadikan KA lokal, ada rangkaiannya apa enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, ada pasarnya apa enggak, ada penumpangnya apa enggak. Kalau misalnya nggak ada penumpangnya, kayaknya nggak optimal kalau misalnya akan diadakan KA lokal. Nah, mungkin kalau belum ada KA lokal bisa dipromosin, banterin dulu promosinya kepada masyarakat untuk naik kereta api dulu, kereta api yang lain dulu. Nah, nanti kalau misalnya pasarnya sudah ada dan terbentuk banyak, nah baru diadain KA lokal. Kalau menurut aku, why not? Nggak ada masalah. Dan menurut aku juga kayaknya prospek yang cerah di 25 itu akan ada kereta lokal, karena di stasiun-stasiun yang baru dibangun di sepanjang Kroya sampai Kutoarjo ya, yang sepengetahuan aku, bahkan stasiun Ijo pun itu ada konter tiketnya. Jadi kemungkinan aku belum tahu pasti, kemungkinan itu sudah dipersiapkan, siapa tahu akan ada kereta api lokal atau kereta api penumpang yang lain akan berhenti di stasiun Ijo. Nah, jadi kesimpulannya Mas Rian, apakah di 25 ini akan ada kereta lokalan? Kesimpulannya, jawabku, saya belum tahu, cuma kita berharap bersama, aku pun juga berharap adain KA lokal di 25 Purwokerto, karena ya untuk menambah jumlah kereta api yang melintas, dan juga kalau kita kemana-mana ke jarak dekat gitu bisa dilayani dengan KA lokal gitu Mas Rian ya. Terima kasih sudah bertanya. Nomor 3. Next, kita ke pertanyaan yang ketiga dari akun YouTube atas nama Umi Suhada.
Pertanyaannya yang pertama, bagaimana Mas menghadapi komen yang termasuk bullying? Yang kedua, sejak kapan kenal sama para Mahadewa Master? Dalam tanda kurung, Master Irja, Master Ambul, Master Andriawan Pratikto, dan Master Mahasultan Adijasa. Oke, hashtagnya Mas Daya. Terima kasih. Aku jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Bagaimana Mas menghadapi komentar yang termasuk bullying? Jarang sih menemuin komentar yang kadang bully, tapi ya ada juga. Kalau responnya aku yaitu ya udah bodo amat, selama aku belum terganggu dengan komentar itu aku diemin, aku bakal cuekin. Tapi kalau misalnya ada yang nggak srek atau misalnya komennya itu agak nusuk gitu ya, kadang aku komen maksudnya gimana, komentarnya itu kadang aku komen. Tapi kalau misalnya nggak mau memperpanjang sih aku, yang penting kalau misalnya ada klarifikasi dari orang yang bersangkutan ya itu lebih baik. Tapi kalau komentar-komentar bullying yang nggak terlalu menusuk gitu ya, aku tuh kadang biarin cuek gitu ya. Tapi ya sebisa mungkin aku kasih tahu ke teman-teman kalian semua ya, mari berkomentar yang positif ya, jangan bully-bully gitu ya, karena nggak baik buat kita semua termasuknya. Jadi kadang aku cuek, karena aku tanggepin kalau misalnya perlu ditanggepin, tapi nanggepinnya itu ya cuma sekali dua kali doang, nggak bakal aku panjangin. Nah gitu ya cara menghadapi komentar bullying ya. Jadi kadang tak cuekin, kadang tak komenin 1-2 komentar, habis itu udah selesai. Terus yang kedua, sejak kapan kenal sama para Mahadewa Master? Persisnya aku lupa, tapi rata-rata itu aku kenal tuh dari media sosial, terutama dari Facebook. Nah dari Facebook itu kan dulu aku ketemu Irja, Mas Risang, Mas Tito, sama Mas Adijasa, Mas Sultan, itu awalnya itu dari Facebook. Dari Facebook itu ya, di Facebook itu kan kadang kita ketemu temen yang belum sempat ketemuan fisik ya. Nah itu kita kadang janjian mau hunting di mana, atau kadang suka share foto spot gitu, spot kereta api itu, kok di sini spotnya bagus ya, di Bandung spotnya bagus, di tempatnya Mas Tito di Blitar kok spotnya bagus, aku ke Blitar dong, nanti aku temenin ke spotnya ya. Nah itu, nah jadi perkenalan kita itu berawal dari Facebook biasanya, dari Facebook. Terus nanti kita janjian, ayo kapan kita hunting bareng, kapan kita bikin video bareng, kapan kita kolaborasi bareng bikin video YouTube. Nah baru nanti kita ketemu secara fisik. Kalau untuk ketemu pertama kali secara fisiknya itu nggak inget ya, karena udah lama banget. Mungkin dari ketemu sama Irja, sama Mas Risang, sama Mas Tito, sama Mas Adijasa itu mungkin dari tahun sekitar 2010 sampai 2014an. Jadi udah lama banget, udah 5 tahun lebih, jadinya lupa pertama kali ketemu di mana, pertama kali berjumpa di mana. Yang jelas pertama kali ketemu, dalam tanda kutip ketemu secara tidak langsung, itu di media sosial, di Facebook atau di YouTube gitu ya, secara tidak langsung ya. Tapi kalau secara langsungnya aku lupa, karena udah lama banget kita berteman, bersahabat, udah lama banget kita bertukar pikiran, kita berkolaborasi, kita saling bantu dalam ya menunjukkan spot-spot hunting terfavorit di wilayahnya masing-masing. Jadinya ya itulah gitu ya. Terima kasih atas nama Umi Suhada sudah bertanya. Nomor 4. Oh iya, ini masih ada pertanyaan lagi dari YouTube atas nama akun Aguste. Pertanyaannya, hashtag tanya Mazda. Mas, bagaimana pendapat Mazda tentang pelayanan kereta api Indonesia saat ini? Dan inovasi-inovasi apa yang Mazda inginkan untuk lebih baik lagi ke depannya? Terima kasih Mas Aguste sudah bertanya. Ini jawabanku. Inovasi kereta api saat ini itu sudah bagus, sudah lebih maju daripada yang dulu. Yang jelas ya, terlihat banget itu sejak pas kepemimpinan awal Bapak Ignatius Jonan waktu itu. Wah, itu sudah merupakan suatu perkembangan yang pesat ya. Maju banget, jadi yang dulunya terkesan kumuh, kereta apinya jadi teratur. Yang dulu bebas tempat duduk, sekarang semua penumpang dapat kursi sendiri, tidak ada asongan, tidak ada pengamen, tidak ada pengemis. Lalu bangunan stasiun dibagusin semua, warung-warungnya ditata rapi semua di stasiun. Jadi itu kemajuannya sudah pesat banget kereta api dari zaman Pak Ignatius Jonan. Lalu dilanjutkan
di eranya Pak Edi Sukmoro juga dipertahankan, juga ada inovasi-inovasi yang baru seperti check-in dengan boarding pass, lalu bisa pembayaran melalui aplikasi KAI Akses juga, itu kan kalau nggak salah di zamannya Pak Edi juga ya. Nah sekarang dilanjutkan lagi oleh beliau Pak Didik Hartantio. Lalu harapannya semoga di kepemimpinan Direktur Utama yang baru ini Pak Didik Hartantio, Pak Didik Hartantio bisa lebih maju lagi ke depannya. Lalu inovasi-inovasi apa yang diinginkan untuk lebih baik lagi ke depannya? Sebenarnya nggak banyak-banyak amat sih. Yang jelas harapan aku sesuai harga fasilitas yang didapatkan itu sesuai harganya. Jadi kalau misalnya harganya tinggi ya saya harap yang didapatkan juga lebih tinggi daripada harga yang di bawahnya. Jadi misalnya aku inginin itu, kalau misalnya kereta eksekutif itu ya aku ingin itu keretanya pintunya otomatis ya, jadi terus pintunya otomatis. Terus yang kedua itu ada wifi. Jadi kereta api ini kekurangannya yang sekarang itu menurut aku itu wifi, karena belum ada wifi di kereta. Ya sebenarnya sudah dicoba dulu ada wifi di kereta, tapi karena emang banyak blank spot atau banyak daerah yang tidak ada jaringan internetnya, jadinya wifi-nya kadang biar nggak nyambung. Terus mungkin itu alasan ditiadakannya wifi. Tapi aku masih berharap banget kedepannya dipasang wifi dengan keakuratan sinyal yang kuat. Jadi mungkin di pinggir rel kereta api di daerah yang blank spot bisa dipasangin tower tower internet, jadi bisa biar internetan. Ya siapa tahu kan, ya namanya penumpang kan pasti kan zaman sekarang wifi itu kan merupakan suatu kebutuhan yang primer ya. Jadi kalau menurut aku ditambah wifi, terus kebersihan ditingkatkan, kenyamanan kabin keretanya dienakkan. Jadi itu tadi. Jadi aku berharap semoga apa yang kita bayarkan itu fasilitasnya sesuai dengan apa yang kita bayarkan. Itu, terima kasih Mas Aguste sudah bertanya. Nomor 5. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 5. Ini pertanyaan terakhir yang aku pilih dari YouTube. Dari akun YouTube Muhammad Faras. Pertanyaannya begini. Sejak kapan suka kereta dan alasannya apa? Yang kedua, stasiun yang paling dirindukan. Yang ketiga, mengapa lebih memilih kereta daripada transportasi yang lain? Hashtag tanya Mazda. Oke, terima kasih Muhammad Farah sudah bertanya. Ini ada 3 pertanyaan dan aku akan menjawab sekarang. Yang pertama, sejak kapan suka kereta dan alasannya apa? Suka kereta itu dari kecil. Dari kayaknya itu waktu aku diceritain sama ayah ibuku itu dari pertama kali aku bisa jalan itu udah suka kereta. Alasannya karena dulu kan aku lahirnya di Tegal, di kota Tegal, Jawa Tengah ya. Nah, rumahku itu kebetulan itu deket banget sama rel kereta api. Nah, jadi rumahku itu di perumahan. Nah, perumahannya itu jejeran sama rel kereta api lintas utara ya, Jakarta, Surabaya, Semarang ya, Jakarta, Semarang, Surabaya ya. Nah itu rumahku itu di perumahan di petak jalan antara Tegal sama Brebes. Nah di tengah situ. Nah ya karena sore hari waktu aku pertama kali bisa jalan itu sering diajak nonton kereta api di pinggir rel kereta api di perumahan itu di pojok. Nah itu jadi ya itu pertama kali suka sama kereta api, jadi lihat kereta api yang melintas gitu. Dulu itu zaman yang masih aku lihat itu kereta api pengangkut surat pos. Nah itu ada dulu itu kereta api paket barang Citah Kargo yang sekarang itu yang hijau itu, tapi dulu ada tulisannya Pos Indonesia. Kayaknya aku masih ingat waktu itu. Sama kereta api pengangkut hewan ternak. Itu ada kereta api pengangkut sapi atau pengangkut kerbau, itu aku lupa, pokoknya waktu aku kecil dulu ada. Nah itu sering lewat di pinggir perumahanku, jadinya aku sering lihat di situ dan suka banget sama kereta api. Nah itu alasannya. Yang kedua alasannya itu karena waktu setelah sering diajak nonton kereta api waktu masih baru bisa jalan, masuk ke TK. Nah itu masuk ke TK itu sering diajak ibu ke stasiun Tegal.
makan sore di sana hampir setiap hari. Nah, jadi setiap sore itu pasti aku nangis minta diajak ke stasiun Tegal nonton kereta api sambil makan sore. Itu setiap sore rutin. Selama TK itu, TK kecil, TK besar itu, sampai petugas stasiunnya itu apal banget sama aku. PPKA-nya, terus dulu ada petugas penjaga peronnya juga apal banget sama aku. Jadinya sering aku ke stasiun sampai petugasnya apa malah sering dikasih jajan sama beliau-beliau yang waktu masih di stasiun Tegal. Nah, itu jadi pengalamanku suka kereta itu berawal dari orang tua aku yang mengenalkan tentang kereta api ya, walaupun mengenalkan tentang kereta api dalam artian visual ya, bukan apa ya, mempengaruhi secara pengetahuannya, karena orang tua aku tuh nggak ada yang pintar kereta api, nggak ada yang ngerti kereta api, cuma ngerti kereta api lewat gitu aja. Tapi mengenalkan kepada aku, jadinya aku suka kereta api sampai sekarang itu karena ayah ibuku yang dulu sering nganter aku ke stasiun Tegal. Gitu alasannya. Lalu yang kedua, stasiun yang paling dirindukan. Ya, stasiun yang paling dirindukan ya, kalau paling dicintai ya jelas stasiun Purwokerto lah ya. Karena stasiun yang paling banyak menyimpan suka duka selama hidup ini. Alay banget gue. Karena aku stasiun Purwokerto itu ya udah kayak rumah kedua. Aku juga kalau setiap Lebaran, Natal, Tahun Baru itu dari 2014 kerja di situ. Terus sering naik kereta pasti dari situ. Jadinya itu stasiun paling ku cintai dan ku banggakan, stasiun Purwokerto. Stasiun yang paling dirindukan. Stasiun yang paling dirindukan itu ada beberapa sih. Yang pertama itu stasiun Surabaya Gubeng. Stasiun Surabaya, karena apa? Yang dirindukan tuh sampai Surabaya Gubeng itu dengerin lagu Rek Ayo Rek. Itu lagu yang paling syahdu kalau menurut aku, nggak kalah sama Di Tepinya Sungai Serayu. Jadi kalau ke Surabaya itu pasti harus dengerin Rek Ayo Rek di stasiun Surabaya Gubeng. Terus yang kedua itu stasiun, ya tentulah stasiun Yogyakarta ya, yaitu stasiun yang paling banyak dirindukan, banyak yang dicintai oleh semua masyarakat Indonesia, itu stasiun Yogyakarta, karena romantis sekali situasinya, suasananya itu juga syahdu. Jadinya selalu rindu untuk ke Jogja, selalu rindu untuk pulang lagi ke sana, ke Jogja. Terus yang ketiga itu stasiun Gambir. Nah, kenapa stasiun Gambir? Karena dulu itu waktu aku masih SD, masih pengetahuan kereta aku tuh masih seuprit banget itu ya, waktu masih SD. Itu aku masih ingat, aku pernah tanya ke ayahku, kok bisa keretanya itu di lantai 3 atas, di atas permukaan tanah di lantai 3 ya? Apa itu nggak rubuh stasiunnya? Ya pemikiran waktu kecil kan masih polos gitu ya, pemikiran masih nggak tahu apa, masih bodoh tentang kereta api ya. Jadi jatuh cinta pertama itu stasiun Gambir itu karena stasiun itu berada di atas, di permukaan tanah di lantai 2, dan di situ tuh dulu waktu aku masih kecil, waktu masih SD sampai ya sekitar SMP lah, itu semua kereta yang berangkat dari stasiun Gambir itu semua kereta eksekutif, kereta unggulan ya. Jadi belum ada kereta ekonomi kayaknya waktu itu ke sana, minimal tuh paling rendah itu kelas bisnis. Jadinya ya selalu rindu itu ke Gambir, lihat Monas dari atas juga bisa, pemandangan Monasnya tak terhalang kalau dari stasiun Gambir. Jadinya 3 stasiun yang paling aku rindukan dan aku pengen berkunjung lagi terus itu, yaitu stasiun mana tadi, stasiun Surabaya Gubeng dengan Rek Ayo Reknya, lalu stasiun Yogyakarta dengan kesyahduannya, dan stasiun Gambir yang apa ya, kalau menurut aku stasiun yang pertama kalinya mengenalkan aku bahwa kereta itu bisa melayang di atas. Oke, gitu. Lalu pertanyaan terakhir, mengapa lebih memilih kereta daripada transportasi yang lain? Kalau memilih kereta itu ya jelas ya bebas macet. Ya nggak bebas macet juga sih, maksudnya bebas macetnya itu jarang banget. Macet bisa kalau lokonya mogok. Kalau keretanya gangguan atau ada rintangan jalan atau rinja itu bisa, cuma jarang banget. Kalau di jalan raya kan sering macetnya, apa kalau misalnya ada lampu merah, ada maaf ya, ada kecelakaan, itu kan bisa menimbulkan kemacetan. Nah itu kalau pertama mengapa memilih kereta itu, yang pertama jarang macet, yang kedua pemandangannya syahdu. Kalau kita naik kendaraan jalan raya itu pemandangannya itu kebanyakan itu cuma rumah gitu doang, kiri kanan itu rumah makan doang. Tapi kalau kereta enggak,
lebih banyak sawah, sungai, pegunungan, jembatan, bahkan terowongan juga ada. Nah, jadi pemandangannya juga lebih mempengaruhi aku untuk memilih kereta api karena pemandangannya yang ciamik, soro, syahdu, bisa melihat pegunungan dan sawah dan sebagainya, pemandangan yang indah. Lalu yang ketiga, kenapa memilih kereta itu yang jelas lebih cepat daripada moda transportasi yang lain di darat ya, itu lebih cepat kereta api karena ya tadi bebas macet ya. Kalau misalnya kita dari Purwokerto ke Jogja misalnya, kalau naik mobil itu bisa 4 jam, 4,5 jam, kalau macet bahkan 5 jam lebih. Tapi kalau naik kereta api cuma 2,5 jam, 3 jam udah nyampe, jadi cepet itu. Jadi memilih kereta api itu karena cepat. Lalu yang berikutnya santai, lebih enjoy, lebih fleksibel naik kereta api daripada transportasi lain. Karena apa? Nggak cuma duduk, kalau di kereta api itu bisa jalan-jalan ke restorasi, bisa makan di restorasi, bisa jalan-jalan dari depan ke belakang rangkaian. Kalau di bis, kalau naik mobil kita cuma bisa duduk doang, udah duduk doang sampai tujuan. Jadi nggak luas, kalau menurut aku kurang luas, kurang nggak enak di badan karena duduk doang. Kalau naik kereta api bisa fleksibel, kalau misalnya capek duduk bisa jalan ke toilet atau ke restorasi makan, jadi lebih enjoy, lebih fleksibel menurut aku. Jadi begitu mengapa saya memilih kereta api daripada moda transportasi lain, itu alasannya. Terima kasih Mas Muhammad Farah sudah bertanya. Nomor 6. Oke, next, setelah kita menjawab pertanyaan di YouTube, sekarang kita beralih ke pertanyaan dari Instagram. Yang pertama pertanyaan dari Kolasih Rian. Nah, ini Kolasih Rian ini temanku Purwokerto nih. Hashtag tanya Mazda, pernah nggak sih naik kereta terus kayak ada hal yang janggal atau mistis yang pernah dijumpai? Aduh Rian, pertanyaanmu aneh banget sih. Jawabannya aku enggak. Kenapa ya? Karena mungkin aku itu ya emang kalau di agama saya atau di agama yang lain itu ada yang mengenal dalam tanda kutip makhluk yang tidak kasat mata, tidak kelihatan ya. Tapi kalau menurut aku, kalau buat aku sendiri itu aku cuek dengan hal yang kayak gitu. Maksudnya aku cuek dengan hal yang tidak kasat mata gitu ya. Jadi nggak punya pengalaman yang janggal atau mistis sih. Jadi biasa aja. Malah sering kalau naik kereta itu sendirian di belakang malam-malam, kayak kemarin aku naik Sembrani, by the way, itu kan aku di kereta eksekutif 8 aku sendirian itu malam-malam, itu biasa aja, nggak merasa takut, nggak merasa khawatir ada sesuatu gangguan mistis atau apa. Nggak, jadi jawabannya aku nggak pernah mengalami hal yang janggal atau mistis ya. Selama kita beriman dengan agama dan kepercayaan masing-masing, saya kira pasti akan dilindungi dari hal yang begituan. Oke, makasih Yan udah bertanya. Nomor 7. Oke, ke pertanyaan yang kedua dari Instagram, dari akun Instagram Hendarto Adi, Mas Hendarto Adi. Pertanyaan begini, hashtag tanya Mazda, pengalaman terburuk dan terbaik apa yang pernah Mas Garda alami ketika naik kereta api? Oke, terima kasih Mas Hendarto Adi sudah bertanya. Pengalaman terbaik yang jelas waktu aku naik kereta api Gajayana. Naik kereta api Gajayana tahun 2009 pertama kali, itu pengalaman terbaik dan aku terkesan banget naik kereta api pertama kali dengan yang mewah. Keretanya mewah kayak pesawat. Itu kesannya the best waktu itu. Pertama kali naik Gajayana tahun 2009. Terus yang kedua, pengalaman yang paling baik itu naik luxury. Bisa naik luxury 2, itu pengalaman yang nggak menyangka, nggak percaya, serasa mimpi. Akhirnya bisa naik kereta mewah. Itu pertama kali naik kereta mewah dan kereta mahal. Dan paling terbaik lagi, uangku dikembalikan setengah. Aduh, itu nggak menduga juga. Selama di perjalanan AC-nya mati, jadinya biayanya dikembalikan 50%. Jadi itu Mas Adi, pengalaman terbaik itu pertama naik kereta api Gajayana tahun 2009, K1 2009, dan naik kereta api luxury. Pengalaman terburuk
Itu pernah sekali sih, sekali dua kali sih, tapi aku lupa yang dua kalinya. Aku paling inget itu yang ini. Jadi aku udah mau bikin vlog naik kereta api bisnis Fajar Utama, kalau nggak salah waktu itu, Fajar Utama Jogja, dari Purwokerto ke Jogja. Itu aku sudah niat banget dari rumah mau bikin video trip kelas bisnis ya waktu itu, karena kelas bisnis itu kan waktu itu mau diganti kan, Fajar Utama itu mau diganti rangkaian jadi stainless. Nah itu aku udah niat banget dari rumah bikin openingnya, bikin langkah-langkahnya dari rumah, udah ngevlog di stasiun, beli tiketnya juga aku rekam semua proses boardingnya, menunggu kereta api di stasiun Purwokertonya, dan naik ke kereta apinya dapat hal yang tidak sangat mengenakan, yaitu mendapat kereta bisnis yang kacanya itu gelap banget, kacanya itu buram banget, terus boginya benjol. Waduh, itu udah kayak komplikasi banget. Jadinya itu waktu aku pertama kali dapet kursi itu, udah aku nggak ngelanjutin ngevlog lagi. Itu udah parah banget, udah nggak mood banget. Jadinya vlognya itu aku batalin, jadi aku bikin video lagi di hari berikutnya. Itu pengalaman paling terburuk yang pernah aku alami naik kereta api, yaitu dapet kaca yang sangat gelap dan juga boginya itu benjol, dung gitu, jadi nggak nyaman banget. Ya, tapi kayak sepengetahuanku itu K2-nya itu sekarang udah masuk balai asa, udah diganti kaca, dan mungkin boginya itu udah jadi halus lagi, udah dibubut, jadinya udah nggak benjol lagi. Jadi ya pengalaman terburuk itu pasti akan ada berakhirnya ya, masa berakhirnya. Jadi nanti aku akan coba lagi ngevlog kereta bisnis, tapi sekarang Fajar Utama nggak bisnis lagi ya. Jadi mungkin nanti kita coba cari kereta bisnisnya yang itu di Mataram, mungkin di Mataram yang masih ada bisnisnya. Oke, terima kasih Mas Adi udah bertanya di Q&A kali ini. Nomor 8. Oke, next pertanyaan yang berikutnya dari akun Instagram, akun atas nama Yonkental RF31. Aduh, maaf ya kalau ada salah ucap namanya, nanti ada di sini, bisa dibaca sendiri ya. Pertanyaannya gini, kenapa semua real vlogger milihnya single seat belakang? Kenapa nggak yang depan atau berdua? Hashtag tanya Mazda. Ini pertanyaan relatif ya Mas Yon. Relatif karena nggak semuanya. Kalau aku sendiri kenapa milih single seat? Itu yang jelas yang pertama, kalau aku pergi sendirian itu biar nggak ganggu orang di samping. Jadi kalau aku ngevlog sendirian itu kadang bisa jalan-jalan, apalagi kalau ada persilangan atau mau membahas tentang interior toilet atau kereta makan, itu pasti kan butuh mobilisasi dari tempat duduk. Nah jadinya biar nggak gangguin penumpang sebelahnya, biar luas, biar enjoy, fleksibel. Nah aku milihnya single seat. Dan single seat belakang, kenapa aku sering milih single seat belakang dan aku suka di situ single seat? Karena nggak ngadep tembok. Jadi kalau single seat belakang, kalau kereta eksekutif itu kan dapat footrest, terus dapat kaca jendela sendiri, dan itu nggak ngadep tembok, jadi lebih enjoy, lebih leluasa itu single seat belakang. Gitu ya. Jadi ini pertanyaan relatif, jadi kadang vlogger yang lain, teman-teman vlogger yang lain itu beda opini, beda pendapat masing-masing. Kalau pendapatku ya itu tadi, kenapa aku lebih sering memilih single seat, karena lebih enjoy, lebih luas. Dan kenapa single seat belakang, supaya lebih enjoy juga, nggak ngadep tembok, jadi lebih nyaman dan lebih enak. Terima kasih ya Mas Yon sudah bertanya di Q&A kali ini. Nomor 9. Oke, next pertanyaan yang berikutnya dari Mas Theo Gunawan, akun atas nama Theo GN97. Setelah pandemi ini teratasi, kereta api apa yang paling ingin Mazda naiki? Hashtag tanya Mazda. Terima kasih Mas Theo. Jadi aku jawab sekarang. Yang pingin banget aku naikin itu sebelum pandemi, itu aku udah merencanakan trip sebetulnya di bulan Maret, yaitu trip naik kereta api Wijaya Kusuma dari Cilacap sampai ke Tapang, full trip. Itu serius, aku udah siapin uangnya, udah siapin planningnya. Tapi sayang banget ternyata ada pandemi ini, jadinya harus dibatalkan semuanya. Untung belum beli tiket, jadi belum batalin tiketnya. Tapi yang jelas, yaitu tadi Mas Theo, setelah pandemi ini teratasi, aku pengen naik Wijaya Kusuma full trip kelas eksekutif, yang jelas ya, nggak menerima kelas premium. Bayangin guys, 17 jam di premium itu, aduh,
ini pundak kayaknya udah mau copot. Nah itu Mas Theo, yang jelas keinginannya ada lagi ya, jelas naik kereta api yang belum pernah dinaikin ya, ada Dharma Wangsa, ada Songgoriti, dan kereta api utara yang lainnya. Fokus di Pulau Jawa dulu, targetku itu naik kereta api di Pulau Jawa, kereta api penumpang. Nanti kalau setelah kereta api penumpang di Pulau Jawa sudah dinaikin semua, barulah nanti kita menjamah ke di Free. Mudah-mudahan ya, kalau dapat rezeki yang banyak, dapat kesehatan, dikasih sehat, dikasih kuat, nanti setelah dari Pulau Jawa, cita-citaku naik kereta api di pulau seberang, di Pulau Sumatera. Terima kasih Mas Theo sudah bertanya di Q&A kali ini. Nomor 10. Oke, next, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, dari akun Instagram atas nama akun The Faiz Kilat. The Faiz Kilat. Pertanyaannya begini, kalau naik kereta biasanya ada kepentingan apa atau cuma mau jalan-jalan aja? Matur nuwun. Nggih, sami-sami Mas The Faiz, Mas Faiz mungkin ya. Jadi aku kalau naik kereta itu ya tadi ada dua kemungkinan, ada kepentingan sama cuma mau jalan-jalan. Ada kepentingan biasanya kalau misalnya aku ada kepentingan di luar kota, misalnya ada pekerjaan atau ada mau kunjungan ke kerabat keluarga di luar kota. Nah itu kadang sekalian bikin vlog. Terus yang kedua jalan-jalan doang. Jadi kalau aku lagi niat, lagi gabut di rumah, nggak ada kerjaan atau libur kerjaan, libur aktivitas, nah itu kadang kalau gabut kadang aku kalau bahasa Purwokerto itu seruntulan itu nggak pakai pikiran, nggak pakai mikir, nggak pakai kerencanaan, langsung berangkat aja naik kereta. Nah itu cuma jalan-jalan doang sehari. Jadi misalnya ke Jogja PP sehari, ke Jakarta PP sehari juga pernah. Jadi kalau aku itu orangnya nggak suka berlama-lama di kota lain. Jadinya kalau misalnya aku bikin trip itu bisa diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya 2 hari, ya itu aku laksanain. Nah yang jelas ya tadi istirahatnya aku atur di dalam kereta. Kalau bikin vlog udah istirahatnya disambil istirahat, terus nanti bikin vlog lagi. Jadi itu ada dua kemungkinan ya Mas Faiz. Jadi ada kepentingan dan juga ada kepentingan jalan-jalan doang. Nah itu kalau aku naik kereta api begitu. Oke, terima kasih Mas Faiz sudah bertanya di Q&A kali ini ya. Oke, itu tadi ya, aku sudah menjawab 10 pertanyaan yang sudah kalian ajukan di sesi Q&A edisi yang ketiga ini. Terima kasih sekali buat kalian semua yang sudah berpartisipasi untuk bertanya kepada saya di sesi Q&A. Dan mohon maaf ya kalau ada pertanyaan yang belum bisa disampaikan di dalam video Q&A. Tapi jangan khawatir, nanti aku bakal informasiin segera kapan kita bisa ketemuan bareng di live streaming. Jadi nanti itu live streaming aku khususkan buat menjawabin pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian tanyakan, atau kalian boleh tanya langsung di live streaming itu. Tunggu tanggal mainnya, nanti akan aku sampein di Instagramku sama di Facebookku. Jadi jangan lupa subscribe dulu YouTubeku, channelku itu di subscribe. Sebelahnya ada gambar lonceng, ditekan juga biar notifikasinya keluar nanti. Jadi biar tahu live-nya kapan. Terus di Instagramku juga kalau di Instagram di follow ya. Nah, follow Instagramku, nanti alamatnya akan di sini, ada di sini alamat YouTube dan Instagramku. Silahkan nanti dipantau terus di YouTube atau di Instagram, nanti aku bakal sampein waktu untuk kita live streaming menjawab pertanyaan dari kalian. Oke, cukup sekian edisi Q&A ini saya tutup. Semoga di waktu mendatang akan ada Q&A lagi. Nanti aku bakal sampein lagi ke kalian semua kalau ada Q&A lagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa kalau Anda suka video ini silahkan klik like, subscribe, share, dan komen juga ditunggu. Sampai jumpa di video edisi yang berikutnya. Tetap jaga kesehatan, stay safe, dan salam sehat.